Selamat malam, saya pembicara terakhir dan yang paling tua lagi. Malam ini saya akan membahas mengenai pilot workload atau beban kerja pilot. Ini based on research yang dilakukan juga dari beberapa literatur yang kami gunakan untuk membuat asesmen terhadap pilot workload. Anda tahu kan bagaimana kalau pilot kerja itu, ini adalah banyak sekali parameter yang dia harus pikirkan gitu. Belum termasuk memikirkan istri di rumah, ini udah berat pikirannya, beban kerjanya gitu. Jadi yang teknis maupun non teknis, mengapa pilot workload itu demikian penting? Hubungannya dalam mendesain pesawat juga. Di sini ada saya katakan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu berapa lama dia mengalami beban ini. Kalau kualitatif seberapa berat bebannya. Jadi ada dua macam. Dua-duanya sama pentingnya. Dan mental workload ini sebetulnya individual sekali karena bergantung kepada kemampuan para pilot atau manusia untuk memproses di dalam otaknya. Gampangnya begitu. Bagaimana kemampuan dia proses. Kemudian juga ada bedanya momentary workload, yaitu workload atau beban kerja yang memuncak ya, picking up. Contohnya seperti tiba-tiba dia dapat emergency situation, ya, pesawat tidak normal dan sebagainya, tiba-tiba dia picking up. Kemudian misalnya dia tidak siap, tiba-tiba ada kejadian yang istimewa. Oleh karena itu pilot harus siap setiap saat dalam penerbangan, tidak boleh lengah, ceritanya begitu. Jadi kadang-kadang ini juga melewati kemampuan dia sehingga hasilnya malah bingung gitu. Orang bilang apa, keder kalau bahasa Betawinya gitu. Kemudian cara mengukurnya bagaimana? Banyak cara di dunia berusaha mengukur workload itu bagaimana? Dengan lihat mata, pupil mata, kemudian juga dengan mengukur ini seperti semacam EEG lah. Tapi belum ada yang sukses betul-betul. Bagaimana pilot workload itu levelnya A, B, C, D itu masih sulit untuk didetek. Kemudian ini adalah ada juga cara yang self-assessment seperti kuesioner. Anda pernah lihat kan kuesioner? Jadi ini lebih subjektif lagi. Pertanyaan-pertanyaan diberikan, kemudian bagaimana reaksi dia. Ada juga dengan cara mengukur keringat yang keluar pada suatu beban, tentunya beban kerja sebagai pilot itu dilakukan di seluruh dunia di beberapa institusi, tapi tetap belum berhasil. Jadi ini adalah masih boleh dikatakan suatu misteri begitu. Dan ada beberapa hal yang mempengaruhi sebetulnya persepsi terhadap workload sendiri. Professionalism, lebih profesional dia lebih ringan. Kemudian motivasinya bagaimana? Kemudian level kelelahan, tiredness, foresight bisa mempredik ya. Kemudian confidence, percaya diri, kesabaran juga menentukan. Lalu di sini yang bisa meringankan lagi workload, Anda kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu tidak menjadi beban lagi. Dulu kita mulai bisa nyetir mobil, itu mikir itu belok kiri, belok kanan, mikir kan, itu masih jadi beban dipikir. Tapi setelah kita lancar dan sebagainya, udah jadi refleks gitu, jadi ringan. Kemudian kumulatif workload, jadi kalau lama walaupun bebannya tidak terlalu berat, ketika Anda lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama akan menjadikan juga eksesif atau akan melampaui batas juga. Oleh karena itu dunia penerbangan memikirkan bagaimana membuat automation control, autopilot, supaya pilot boleh dibilang tidur aja pesawatnya udah nyampe begitu. Automation control. Nah ini contohnya. Ini mungkin nggak begitu jelas, tapi yang kiri kumulatif workload, yang kanan kumulatif workload juga. Kalau yang ini bisa dilihat picking up atau memuncak melewati kapasitas si
individual tadi itu bahaya juga. Tapi sebaliknya manusia itu harus perlu rangsangan. Ini rangsangan dalam konotasi yang positif loh ya. Rangsangan. Kalau tidak ada rangsangan dia akan ngelamun begini malah tidak perform. Sehingga tetap perlu rangsangan. Sehingga di sini kita lihat ini konsep desain kokpit dulu. Boeing 7 karena saking komplikatednya harus perlu 3 kru, sedangkan ini adalah ya boleh dibilang desain Pak Wiweko yang sebelah kanan Airbus 300 B4 itu yang Garuda dulu disederhanakan sehingga bisa dikontrol oleh 2 pilot saja. Nah ini tendensinya kokpit yang model baru ya 787 kemudian A380 terlihat sederhana kan, rapi, sederhana dan sebagainya, semuanya sudah otomatis ya. Nah ini yang saya katakan tadi, orang tuh perlu rangsangan ya. Kalau orang sudah fatigue, reaction time-nya itu jadi lambat ya. Tapi sekarang ada kontradiktif lagi, semuanya sudah otomatis tapi pilot jadi lengah ya. Jadi problem baru timbul, how to keep the alertness atau level of alertness dari pilot. Ini contoh kalau workload-nya besar, dilihat itu increase workload, sehingga situational awareness areanya itu menjadi kecil. Jadi pilot tidak lagi waspada, kira-kira begitu. Ini bagaimana pengaruhnya, mengapa workload-nya harus tetap rendah. Saya kira itu cukup malam hari ini, karena waktunya terbatas sekali, dikasih cuma 6 menit.